Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi ini kita boleh kembali dibangunkan oleh Tuhan kita dengan penuh keberkatan, tubuh yang sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita di hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kita di pagi ini, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan menjadi landasan perjalanan kehidupan khususnya di hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami kembali menundukkan kepala kami Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan, bahkan malam peristirahatan kami boleh lalui itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Di pagi ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi landasan dalam perjalanan kehidupan kami khususnya di hari ini. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai saat ini juga penuh dengan keterbatasan, namun Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini berdasarkan buku Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 3 Oktober 2020. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 23, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi suatu judul, Peraturan tentang Hak-Hak Manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin.
Sedemikian jauh pembacaan kita, dan tentunya yang dikatakan berbahagia yaitu kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih khusus melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita di pagi hari ini di bawah satu sortan tema, yaitu taat terhadap aturan. Sudah tidak asing lagi tentunya bagi kita bahwa di setiap budaya setempat, lembaga-lembaga, organisasi, persekutuan kita, bahkan dalam keluarga kita, tentunya memiliki aturan-aturan yang telah kita buat secara bersama. Aturan-aturan yang kita buat tentunya kita berharap itu bisa ditaati oleh setiap orang yang menjadi anggota, baik dalam keluarga kita, persekutuan, bahkan masyarakat di wilayah setempat. Aturan-aturan itu juga dibuat tentunya bertujuan positif demi kebaikan kita secara pribadi dan tentunya kebaikan sesama kita secara umum. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita di saat ini dari Keluaran 23 menguraikan tentang peraturan dan hak-hak manusia. Untuk mentaati aturan tersebut, Tuhan yang harusnya menjadi tolak ukur bagi sikap dan perilaku umat, sehingga ketika ada orang yang melakukan sesuatu di luar dari kehendak Tuhan, umat yang hidup bersama dengan mereka bisa tetap membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menjadi kehendak Tuhan atau yang berkenan bagi Tuhan, dan mana yang tidak berkenan bagi Tuhan, agar di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, umat Tuhan tetap hidup sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Itu jelas di ayat 2 pembacaan kita. Tuhan pun mengingatkan di ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 pembacaan kita, bahwa sebagai pribadi yang maha kuasa, Tuhan memiliki kepedulian tidak hanya kepada umatnya, manusia yang percaya kepadanya, tetapi juga kepada seluruh wilayah, termasuk juga hewan dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Untuk semua itu yang Tuhan telah ciptakan, maka di ayat ke-13 ditekankan bahwa semua yang Tuhan atur ini adalah sama pentingnya. Jadi penting bagi manusia, penting bagi hewan, penting bagi wilayah, dan semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Semua yang Tuhan lakukan memberikan aturan-aturan yang penting untuk ditaati oleh segenap umat manusia, tentunya bertujuan baik, yaitu membantu umat untuk menghayati bagaimana kemurahan Tuhan dalam hidup keseharian mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan berbagai perintah yang tentunya harus ditaati oleh umat manusia karena menjadi kewajiban kita. Alam ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus kita pelihara, harus kita jaga. Jangan digunakan sewenang-wenangnya, sesuka-suka hati kita, tetapi tetaplah memiliki kesadaran bahwa aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan bagi manusia untuk mengelola bumi ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita. Jangan merusak bumi ini, jangan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan hal tidak baik atau keburukan bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi marilah kita mendiami dan merawat
apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Sehingga Bapak Ibu, semua itu bisa mendatangkan damai dan sukacita, tidak hanya bagi kita umat manusia, tetapi juga bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan lewat melakukan kewajiban kita, yaitu mentaati aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita, khususnya di hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tiada alasan kami ya Allah untuk tidak bersyukur kepadamu. Nyata bahwa kasih Tuhan senantiasa hadir di sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus lewat firman-Mu di pagi ini Tuhan, kami boleh kembali diingatkan bagaimana Tuhan menciptakan seluruh alam ini dan memberikan kepada kami tanggung jawab untuk mentaati setiap aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan, sehingga boleh mendatangkan damai sukacita dalam kami menjalani kehidupan di keseharian kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan kami menjalani hari demi hari, khususnya perjalanan kehidupan kami di hari ini, berbagai aktivitas yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kiranya boleh kami jalankan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Bapa dalam kerajaan surga, lanjut pemeliharaan-Mu Tuhan, bagi kami semua umat-umat-Mu, dimanapun kami berada, baik jemaat-Mu, jemaat Laharoi di tempat ini, maupun segenap umat-Mu yang boleh menyaksikan, merenungkan firman-Mu lewat media online ini Tuhan, kiranya tetap diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan tetap kami puji dan kami memuliakan di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sambut kami yang datang kepadamu. Dengan ini Tuhan kami membawa doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita di pagi ini. Saya berharap bahwa Bapak Ibu saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan sukacita menjalani hari ini, karena kita percaya kasih Tuhan tetap bersama dengan kita. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.